Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan uji validitas terhadap soal pilihan ganda. Oke. Untuk melakukan uji validitas terhadap soal pilihan ganda, yang pertama kita lakukan yaitu membuat tabel uji validitas. Pertama kita bikin formatnya, pertama nomor, kemudian nama responden yang akan kita uji, terus kelas, terus nomor item, maksudnya soal yang akan kita uji, berarti berupa soal pilihan ganda. Oke, misalnya di sini kita akan melakukan uji validitas terhadap 20 orang anak. Terus contohnya responden yang kita lakukan yaitu untuk uji validitas Muhammad, kelasnya misalnya kelas 11 IPA. Sini soal yang kita kasih untuk tiap anak misalnya ada 15 soal pilihan ganda. Terus berarti ada 15 soal. Terus kita kasih di sini, kita lihat, kita bandingkan dengan soal yang telah kita beri kepada tiap responden. Contohnya misalnya Muhammad untuk soal nomor 1 di pilihan ganda menjawab benar, berarti kita kasih nilai 1. Nomor 2 salah, berarti kita kasih nilai 0. Karena untuk interval soal pilihan ganda yaitu kalau benar mendapatkan nilai 1, salah 0. Oke, nomor 3 misalnya benar, berarti 1, salah 0. Kemudian kalau nomor 5 benar, berarti 1, sampai seterusnya. Nomor berikutnya yaitu contohnya misalnya untuk responden berikutnya yaitu M. Riza Syarifuddin, sama kelas 11 IPA. Terus misalnya untuk item nomor 1 Riza menjawab benar, berarti 1, 2 benar 1, 3 benar 1. Oke. Nomor 4 salah 0, nomor 5 salah 0, berarti nomor 6 1. Oke. Kita akan melakukan, setelah itu kita isi semuanya sampai 20 orang anak, kemudian semua berapa yang mereka dapat. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah semuanya diisi, berarti yang terakhir yaitu skor totalnya. Skor total ataupun jumlah akhir. Oke, jumlah akhir. Kita hitung jumlah akhirnya, berarti menggunakan rumus Microsoft Excel sama dengan sum. Oke, buka kurung, kita blok. Untuk Rija ini berarti skor total kita blok untuk nilai Rija dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Enter 15. Rija mendapatkan skor total akhir 15. Kita blok ke bawah. Oke, semuanya dapat. Langkah berikutnya setelah kita bikin semuanya, setelah kita buat, selanjutnya kita membuat tabel untuk R-tabel. Oke, R-tabel. R-tabel ini tidak perlu kita hitung karena ini sudah ada dalam kaidahnya. Untuk 20 orang anak maka R-tabelnya itu 0,4438 atau bisa dibulatkan menjadi 0,44. Oke, semuanya rata berarti. Selanjutnya R tabel udah, selanjutnya R hitung. Oke, R hitung. Untuk mencari R hitung di Microsoft Excel, karena ini bisa menggunakan rumus Person, bisa juga menggunakan rumus Corel. Karena ini
kita melakukan uji validitas untuk soal pilihan ganda, maka kita menggunakan rumus Corel sama dengan Corel buka kurung blok untuk soal nomor 1, karena kita akan melakukan uji validitas untuk soal nomor 1. Di sini di laptop ini atau komputer ini memberikan perintah titik koma, berarti kita kasih titik koma. Seandainya diberi perintah koma, berarti kita kasih koma. Oke. Blok array 2 maksudnya jumlah skor totalnya. Setelah itu baru tutup kurung, enter. Oke. Hasilnya udah kelihatan. Selanjutnya kita lakukan uji validitas soal nomor 2. Sama, gunakan rumus yang sama, Corel untuk soal pilihan ganda, Corel. Oke. Buka kurung. Kita blok semua yang didapat oleh soal nomor 2. Kasih titik koma. Oke. Jumlah akhir kita blok. Biar kita tidak perlu melakukan secara manual satu persatu, maka habis kita blok array 2-nya, maka kita tekan F4, maka seperti ini akan terkunci. Oke. Dengan otomatis ketika kita jumlah akhir ini, maka untuk array 2-nya pasti di bloknya di sini, tidak lagi di sini ataupun ke tabel berikutnya, walaupun kita melakukan untuk uji validitas soal nomor 3. Ini fungsi daripada F4 untuk mengunci. Oke. Kita tutup kurung, enter. Sip. Setelah ini kita bebas, tinggal tarik. Oke, sampai akhir, maka akan kelihatan. Untuk uji validitas kaidahnya itu R hitung lebih besar daripada R tabel, baru bisa dibilang soal valid. Sebaliknya, jika kalau misalnya R tabelnya lebih besar daripada R hitung, berarti soal tersebut tidak valid. Oke. Di sini kita bandingkan, R hitung lebih kecil daripada R tabel, berarti di sini tidak valid. Oke. Soal nomor 2 halnya sama juga dengan soal nomor 1. R hitung lebih kecil daripada R tabel, berarti tidak valid. Oke, di soal nomor 3 R hitung lebih besar daripada R tabel, berarti valid. Kita bandingkan semuanya. Oke, nomor 4 juga sama, valid, karena di nomor 4 R hitung lebih besar daripada R tabel. Oke. Setelah kita isi semuanya, maka hasilnya seperti ini. Untuk membedakannya, kita kasih warna. Untuk angkanya yang tidak valid, kasih warna merah misalnya. Oke. Nah, dari 15 soal ini kita bisa tahu bahwa ada 5 soal yang tidak valid. Berarti yang valid hanya 10 soal. Uji validitas ini sangat diperlukan untuk setiap penelitian, karena dengan uji validitas ini kita tahu soal mana saja yang bagus dan memenuhi kriteria untuk melanjutkan penelitian. Oke, cukup sekian dari saya tentang uji validitas untuk soal pilihan ganda dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.